Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Khairunisa dari kelas malam, Prodi Manajemen semester 1 Universitas Dian Nusantara, Cibubur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis laba, rugi, dan titik impas. Pada bagian yang pertama, untuk menghitung laba rugi perusahaan, kita harus mencari dulu dua komponen pentingnya. Yang pertama adalah total penerimaan perusahaan, dan yang kedua adalah total pengeluaran atau total cost perusahaan. Oleh karena itu, di sini saya akan mengawali pembahasan dengan menghitung penerimaan perusahaan atau menghitung revenue. Revenue atau penerimaan dapat dihitung dengan rumus TR sama dengan P dikalikan Q, di mana TR itu adalah total revenue, Q kuantitas barang yang diproduksi atau barang yang terjual, dikalikan dengan P. P ini adalah harga per unit barang. Sebagai contoh, di sini ada Pak Aditya yang mempunyai 75 kg jeruk, dan jika harga jeruk tersebut seharga 8.000 per kilo, berapa uang yang akan didapatkan oleh Pak Aditya? Jadi cara menghitungnya adalah kita tulis terlebih dahulu, diketahui Q-nya ini 75 kg, price-nya 8.000 per kilogram, maka total revenue atau penerimaan dapat dihitung dengan rumus TR sama dengan Q dikali P. Jadi kita tinggal masukkan saja angka yang sudah tertera. Q yaitu 75 kilo kuantitasnya, price harganya 8.000 per kilo. Sehingga 75 dikali 8.000 yaitu 600.000 per kilo. Jadi uang yang akan didapatkan oleh Pak Joko yaitu sebesar Rp600.000. Kemudian selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi perusahaan. Konsep laba atau rugi perusahaan adalah total penerimaan dikurangi total biaya. Pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga rumus yang dihitung untuk mencari laba atau rugi perusahaan yaitu TR min TC, di mana TR adalah total revenue atau total penerimaan, sedangkan TC adalah biaya total atau total cost, atau biasa disebut juga biaya pengeluaran. Dari rumus tersebut, TR min TC ini akan memunculkan tiga kemungkinan, yaitu jika TR atau total revenue lebih kecil dari total cost, maka kondisi ini dinamakan rugi. Kemungkinan yang kedua, jika total revenue lebih besar dari total cost, akan menjadikan keuntungan atau laba. Dan kemungkinan yang ketiga, jika total revenue sama dengan total cost, maka break even point atau BEP atau yang sering disebut dengan titik impas. Ini akan menjadi tiga kemungkinan jika kita menghitung laba atau rugi. Di sini ada contoh, jika suatu perusahaan dihasilkan 200 unit dengan biaya tetap total sebesar 30.000 dan biaya variabel per unit sebesar 500, jika di pasar harga per unit adalah 2.000, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini kan kita belum tahu akan mengalami keuntungan atau kerugian. Baik cara menghitungnya, kita tulis terlebih dahulu, diketahuinya. Total fixed cost yaitu Rp30.000, total variable cost yaitu variable cost dikalikan dengan Q, di mana variable cost per unitnya yaitu Rp200 dan Q-nya akan dikalikan dengan Q yang sebesar Rp500. Maka total variable cost-nya adalah Rp100.000. Selanjutnya, total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, di mana total fixed cost-nya yaitu Rp30.000
dan total variable cost-nya Rp100.000. Jadi 30.000 ditambah 100.000 yaitu 130.000 untuk total cost. Kemudian setelah diketahui total cost-nya adalah Rp130.000, maka selanjutnya kita akan mencari total revenue. Untuk mencari total revenue, kita harus mencari terlebih dahulu berapa harga per unitnya. Diketahui harga pasar per unitnya adalah Rp2.000. Kemudian quantity yang dihasilkan yaitu 200 unit. Maka total revenue yaitu P atau price dikalikan dengan Q atau quantity. P-nya yaitu Rp2.000 dikalikan dengan quantity-nya yaitu 200. Jadi 2.000 dikali 200 sama dengan Rp400.000. Barulah kita di sini untuk menghitung laba atau rugi. Untuk menghitung laba atau rugi, rumusnya TR min TC, total revenue dikurangi total cost. Total revenue yang pertama yang kita dapat tadi adalah 400.000 dan total cost yang kita dapat tadi 130.000. Jadi 400.000 dikurangi 130.000 yaitu 270.000. Maka perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan, mengalami keuntungan sebesar. Selanjutnya di sini akan menghitung titik pulang pokok atau break even point, atau sering disebut dengan istilah singkat yaitu BEP. Break even point sendiri yaitu suatu kondisi di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau impas, di mana perusahaan tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami rugi. Nah, untuk menghitung titik pulang pokok atau break even point, rumusnya adalah total revenue sama dengan total cost, di mana total pendapatan kita sama dengan total cost atau total biaya yang kita. Sebagai contoh, yaitu seorang pedagang sate Padang diketahui harus mengeluarkan komponen biaya variabel sebesar Rp10.000 per porsinya, dan biaya tetap yaitu 1.400.000 untuk per bulannya. Jadi berapa banyak sate Padang yang harus terjual per bulan untuk mencapai BEP atau break even point jika harga sate Padang tersebut per porsinya memiliki harga 15.000. Di sini kita akan tulis terlebih dahulu diketahuinya variable cost-nya atau VC sama dengan Rp10.000 dan total fixed cost-nya yaitu 1.400.000 dan harganya per porsi yaitu 15.000. Maka total revenue sama dengan total cost untuk menghitung BEP atau break even point, di mana kita menghitung total revenue ini dihasilkan dari P dikalikan dengan Q, price atau harga dikalikan dengan kuantitas. Dan untuk mendapatkan TC atau total cost dihitung dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Maka P kali Q sama dengan total variable cost, rumusnya yaitu Q kuantitas dikalikan dengan variable cost lalu ditambah total fixed cost. Lalu tinggal masukkan saja P-nya price 15.000, Q-nya kita belum karena kita mencari Q. Lalu variable cost-nya 10.000, total fixed cost-nya 1.400.000. Kemudian tinggal kali-kalikan saja, 15.000 dikali Q didapat yaitu 15.000 Q, dan 10 Q dikali 10.000 yaitu 10.000 Q ditambah 1.400.000. Lalu kita masukkan 15.000 Q dikurang 10.000 Q sama dengan 1.400.000. Ini 10.000 Q-nya kita pindah ruaskan ke depan, yang tadinya tandanya plus jadi minus. Jadi 15.000 Q min 10.000 Q sama dengan 1.400.000. 15.000 Q dikurang 10.000 Q yaitu 5.000 Q. 1.400.000-nya turun. Lalu
Untuk menghasilkan Ki, 1.400.000 dibagi 5.000. Hasilnya 280. Jadi, untuk mencapai titik break-even point, penjual harus dapat menjual sate Padang sebanyak 280 porsi atau 9,3 yang dibulatkan menjadi 9 porsi per harinya. Itulah bagaimana cara untuk menghitung titik pulang pokok atau break-even point. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Cukup sekian video singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.